rahmatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa aid nahdlatal watani fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, muliakan dan doakan Rais Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Al-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Yang sama-sama kami hormati, muliakan dan doakan Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Ad-Doktor Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Singkatnya, para pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat yang diberikannya. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Umar bin Khattab menunggang onta menuju zaman Pak Prabowo menunggang Honda, dari zaman yang berlumpur-lumpur menuju zaman yang kecebur, sehingga wanita dapat mengenal kincu dan pupur. Para pemirsa yang berbahagia, sebagai seorang muslim, setiap hari kita diwajibkan oleh agama kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Namun tanpa disadari, kebanyakan dari kita menganggap kewajiban mulia tersebut sekedar rutinitas yang membebani saja. Banyak yang menjalankan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, atau ibaratnya anak sekolah atau pegawai perusahaan, sekadar abasan semata tanpa mengetahui urgensi dan hikmahnya. Karenanya, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mencoba untuk menyalami urgensi dan hikmah sholat ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Adapun di antara urgensi ibadah sholat, yaitu ibadah yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, ibadah sholat juga menjadi cermin dari keseluruhan kegiatan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berarti, sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihisap adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Namun jika sholatnya dinilai tidak baik, maka rugi dan sengsaralah dia. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Para pemirsa yang berbahagia, selain urgensi, ibadah sholat juga mempunyai fungsi dan hikmah bagi kehidupan kita secara pribadi maupun masyarakat. Ibadah sholat akan menghasilkan hikmah kepada orang yang mengerjakannya. Adapun hikmah dari ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari, yang pertama, sholat dapat mengendalikan kita dari perbuatan maksiat. Orang yang mengerjakan sholat dengan baik, maka dia akan merasakan hubungan dan kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Ia tidak akan rela menodai kedekatannya itu dengan amal yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Inilah buah dari kegiatan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah salat, sungguh salat mencegah dari perbuatan maksiat. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, salat dapat membersihkan jiwa kita dari dosa. Kita semua sama-sama tahu bahwa tidak ada manusia yang maksum atau terjaga dari dosa selain Nabi dan Rasul. Maka salah satu hikmah ibadah salat adalah sebagai pembersih atau penggugur dosa-dosa kita. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga atau yang terakhir, salat menguatkan jiwa kita dalam menghadapi cobaan kehidupan. Kehidupan manusia bagaikan putaran roda, senang, susah, gembira, ujian dan cobaan datang silih berganti menguji iman dan ketakwaan kita. Seorang muslim harus mempunyai jiwa yang kokoh untuk menghadapi beratnya ujian kehidupan. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjadikan salat itu sebagai pengokoh jiwa kita dalam menghadapi musibah yang melanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang kemudian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Akhir kata, jika ada piring yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata Saidah yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.